Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah contoh lagi tentang sign test, di mana di sini adalah contoh suatu kejadian sign test, yaitu dengan kejadian sebelum dan sesudah. Jadi di sini adalah ada seorang peneliti ingin melakukan satu penelitian bagaimana pendapat masyarakat tentang kenakalan remaja, apakah akan diberi hukuman yang lebih berat atau yang lebih ringan. Untuk itu, penelitiannya dilakukan pada 100 orang yang akan memberikan pendapatnya mengenai remaja itu akan diberi hukuman yang lebih berat atau lebih ringan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan dengan memutar sebuah film. Jadi sebelum memutar sebuah film, itu dilakukan terlebih dahulu pengumpulan pendapat dari 100 responden tersebut tentang apakah remaja itu diberi hukuman lebih berat atau lebih ringan. Kemudian diputar sebuah film yang yang bisa mempengaruhi pendapat dari responden tadi, yang 100 orang tadi. Nah, sesudah pemutaran film, kemudian dilakukan lagi pengambilan pendapat dari 100 orang tersebut, apakah kenakalan remaja itu akan diberi hukuman lebih ringan atau lebih berat. Ya. Sehingga kita akan mempunyai data seperti ini, ya, yang pada Excel ini, ya, data sebelum pemutaran dan sesudah pemutaran. Di mana sebelum pemutaran itu lebih berat ada 59, sesudah pemutaran lebih beratnya sesudah pemutaran itu adalah lebih beratnya ada 7. Ya. Kemudian saya ulangi lagi, sebelum pemutaran lebih beratnya ada 59, kemudian sudah pemutaran lebih ringannya adalah 59. Jadi lebih berat dan lebih ringannya sama, ya, sebelum dan sudah pemutaran. Kemudian sebelum pemutaran itu lebih beratnya 7, sudah pemutaran juga 7. Kemudian sebelum pemutaran itu lebih ringannya ada 8, kemudian sesudah pemutaran juga ada 8. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebelum pemutaran lebih ringannya ada 26, lebih beratnya ada 26. Nah, dari 100 responden tersebut, maka datanya adalah sebagai berikut. Untuk nomor 1 sampai 59 itu sebelum pemutaran, ya, itu adalah 1. 1 itu menunjukkan hukuman yang hukuman yang lebih berat. Kemudian 2 itu menunjukkan hukuman yang lebih ringan, ya. Jadi contohnya di sini sebelum pemutaran lebih beratnya 59, lebih ringannya 59. Maka di sini 1 sampai 59 itulah diberi kode 1 untuk yang lebih berat, kemudian yang lebih ringan adalah 2. Kemudian untuk nomor 66 sampai 67, yaitu ada 7 responden, itu di mana lebih beratnya adalah 7, kemudian lebih beratnya lagi sesudah pemutaran juga 7. Ya, jadi sama-sama 1-1 jadinya, kodenya 1. Kemudian untuk 67 sampai 74, yaitu lebih ringannya ada 8, kemudian lebih ringannya juga sesudah pemutaran juga ada 8. Ya, 2 itu adalah kode lebih ringan. Kemudian dari 75 sampai dengan 100, ini adalah untuk lebih ringannya ini ada 26. Kemudian untuk yang lebih beratnya ada 26. Jadi lebih beratnya kodenya 1, ya. Nah, berdasarkan data ini, kemudian data ini kita masukkan ke dalam SPSS, ya. Data dalam SPSS adalah sebagai berikut, ya. Setelah dimasukkan, ya, ini kalau kita lihat di variable view-nya di sini adalah kita buat di sini datanya sebelum dan sesudah, ya. Kemudian ini value-nya ini adalah di sini kalau kita lihat ini adalah
diberi kode 1 adalah lebih berat, kode 2 adalah lebih ringan ya. Itu untuk sebelum, kemudian untuk sesudahnya juga diberi kode 1 itu lebih berat, 2 itu lebih ringan ya. Oke. Kalau sudah, ini adalah kita masuk ke datanya lagi kembali, kemudian kita klik analyze, kemudian non-parametric, kemudian legacy dialog, kemudian to related sample. Ya. To related sample ya. Kemudian ini kita masukkan data sebelumnya ke sebelah kanan, kemudian data sesudahnya juga sebelah kanan ya. Kemudian kita klik sign-nya, Wilcoxon-nya kita hilangkan ya. Kemudian oke. Maka datanya akan dihasilkan sebagai berikut ya. Kita lihat datanya seperti ini ya. Ini adalah negatif difference-nya ada 26. Jadi yang bertanda negatif 26, yang bertanda positif ada 59, yang sama itu adalah ada 15 ya. Nah, kemudian nilai Z-nya adalah minus 3,471. Kemudian significant levelnya, signifikannya adalah 0,001 ya. Karena dia nilai sig-nya ini lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya pendapat sesudah dan sebelum pemutaran film itu adalah tidak sama atau berbeda ya. Karena di sini nilai sig-nya adalah lebih kecil dari 5%. Jadi kesimpulannya adalah H0-nya ditolak, H-nya diterima. Berarti ada pergeseran pendapat dari yang sebelum pemutaran film dengan sesudah pemutaran film. Ya. Demikian uji sign test. Semoga ini dapat memperjelas dari penggunaan sign test pada SPSS.